saya Fazal Azimah, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan bendung untuk memenuhi ujian akhir semester saya, yaitu irigasi dan bangunan air 2. Bendungan atau waduk tidak saja sebagai tampungan air pada saat musim hujan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk tujuan lainnya. Tetapi dalam tahap perencanaannya perlu dilakukan studi-studi yang seksama supaya didapat tujuan yang optimal. Tujuan pembuatan bendungan ini yaitu sebagai sarana untuk mengendalikan banjir, melestarikan tanah dan sumber-sumber air, serta pengendalian erosi. Kondisi aliran sungai pada saat musim hujan mempunyai debit yang sangat besar. Besaran debit yang lewat tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan sering sekali menjadi masalah baik di sepanjang alur sungai itu sendiri maupun daerah-daerah sekitarnya. Sedangkan di saat musim kemarau, alur sungai mempunyai debit yang sangat minim di daerah sekitarnya, kering, pertanian dan perkebunan kekurangan air. Kesenjangan kondisi akibat perubahan musim tersebut perlu dilakukan pengkajian supaya besaran debit yang terjadi bisa dimanfaatkan dan tidak menjadi masalah lagi, sehingga ketersediaan air pada musim hujan tidak berlebihan dan pada saat musim kemarau tidak kekurangan. Salah satu pendekatan dalam pemecahan masalah ini perlu dibuat sebuah bangunan penampung air di alur sungai tersebut, yaitu bendungan atau waduk. Bendungan atau waduk tidak saja sebagai tampungan air pada saat musim hujan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk tujuan lainnya. Tetapi dalam tahap perencanaannya perlu dilakukan studi-studi yang seksama supaya didapat tujuan yang optimal. Kelayakan pembangunan bendungan selalu ditinjau dari berbagai aspek, baik kelayakan teknik, kelayakan ekonomi, kelayakan sosial, bahkan secara politik. Aspek-aspek terpenting yang mendorong timbulnya gagasan pembangunan sebuah bendungan terlebih dahulu diketahui yang biasanya adalah: 1. Pentingnya eksistensi bendungan tersebut ditinjau dari segi-segi ekonomis maupun tujuan-tujuan pokok pembangunan dari bendungan. 3. Fungsi pokok yang akan dibebankan pada calon bendungan. 4. Perkiraan kemampuan teknis dari calon bendungan. Tujuan dan manfaat pembangunan bendungan. 1. Tempat penampung air untuk persediaan di musim kemarau dan pada waktu musim hujan dapat mengurangi debit air di hilir bendungan. 2. Tempat pengendapan lumpur dan pasir atau sedimen yang terbawa air sebagai hasil erosi di daerah pengaliran sungai di hulu bendungan. 3. Sebagian air di waduk ini akan meresap ke dalam tanah sekitarnya sehingga memperbesar cadangan air tanah dan memperbesar ketersediaan air pada musim kemarau. 5. Air waduk bisa dimanfaatkan untuk perikanan dan tempat rekreasi. Perencanaan bendungan. A. Studi kelayakan pendahuluan. 1. Pengumpulan data-data. Data-data yang diperlukan adalah sebagai berikut, seperti peta-peta topografi, peta-peta geologi, foto udara, data klimatologi, data hidrologi, data jaringan irigasi atau pengairan, dan lain-lain, seperti land use, kehutanan, perkebunan, dan data tenaga listrik bangunan lainnya. 2. Pengujian. Yang dimaksudkan adalah melakukan kalibrasi data-data yang sudah terkumpul. Pada hakikatnya, data-data yang terkumpul tidaklah semua dapat dipercaya dan langsung digunakan, sehingga perlu dilakukan pengujian tingkat keandalannya. Pengujian dilakukan dengan membandingkan pemeriksaan dan mencari kesamaan dari data-data yang terkumpul dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga pada tahap ini perlu dilakukan peninjauan ke beberapa lokasi di lapangan. B. Studi kelayakan. 1. Penelitian topografi. Kegiatan penelitian topografi dilaksanakan dalam areal rencana genangan waduk, eksis bendungan, tanggul dan lokasi fasilitas bangunan serta rencana saluran pensuplai air ke areal daerah irigasi. Lingkup kegiatan penelitian topografi akan dilakukan meliputi: A. Pemasangan benchmark atau BM baru, pengukuran poligon dan waterpass pada areal rencana waduk dan daerah genangannya, pengukuran situasi detail areal rencana waduk dan daerah genangannya, pengukuran profil memanjang dan melintang sungai di daerah
eksis dan hingga batas daerah genangan. Pengolahan dan analisa data hasil pengukuran di lapangan. Penggambaran hasil pengukuran situasi detail dalam daerah genangan yang disajikan dalam bentuk peta situasi bendungan dan daerah genangan dengan bentuk beda kontur 1 meter. 2. Penelitian meteorologi dan klimatologi. Data yang diperoleh adalah temperatur, kelembapan, curah hujan, angin, tekanan udara, radiasi matahari, dan penguapan di suatu daerah selama periode tertentu. 3. Penelitian hidrologi. Tujuan penelitian adalah untuk mencari parameter hidrologi yaitu besaran hujan dan debit air sebagai data masukan dalam perhitungan saluran pengelak, bendungan utama, bangunan pelimpah, sedimentasi, dan volume waduk. 4. Penelitian geoteknik. Penelitian geoteknik dan mekanika tanah adalah untuk meneliti, mempelajari, menyelidiki keseimbangan dan perubahan dari tanah, jenis dan sifat tanah, pelapukan, zona gempa baik di lapangan maupun di laboratorium. Data-data yang didapat dari hasil penelitian geoteknik dan mekanika tanah tersebut akan dapat menentukan eksis bendungan, tipe dan bahan bendungan serta parameter-parameter lain yang akan digunakan dalam perhitungan pondasi dan stabilitas. 5. Penelitian sosial ekonomi. Kegiatan penelitian sosial ekonomi meliputi pengumpulan data sekunder sosial ekonomi untuk memberi gambaran kondisi yang ada dalam wilayah studi. Pengumpulan data dilakukan dengan pola pendekatan langsung pada instansi yang terkait sesuai kebutuhan data yang diperlukan, sehingga akan didapat data pada kondisi sebelum adanya pembangunan sebagai bahan pengembangan pada saat pelaksanaan dan pasca proyek. C. Perencanaan teknis. 1. Analisis hidrologi. Analisis hidrologi yang dihasilkan dan sebagai informasi atau data perencanaan hidrolik dari bangunan yang akan dibuat adalah A. Evapotranspirasi, B. Infiltrasi, C. Curah hujan, D. Ketersediaan air, E. Kebutuhan air, F. Debit banjir, G. Patokan rancangan, volume genangan, serta sedimentasi. 2. Analisis hidrolik, yaitu saluran pengelak, cover dam, dan main bendungan. 3. Perhitungan stabilitas. Untuk mendapatkan tingkat stabilitas dari bendungan perlu dilakukan analisis gaya-gaya yang akan bekerja pada bendungan. Gaya-gaya yang bekerja pada bendungan adalah akibat berat sendiri tubuh bendungan, beban hidrostatis, tekanan air, pori, dan beban seismis. Analisis stabilitas bendungan biasanya dilakukan terhadap lereng bendungan atau tipe urugan dan akibat filtrasi. 4. Bangunan pelengkap. Adapun bangunan pelengkap yang diperlukan adalah yaitu bangunan pelimpah, bangunan penyadapan. 5. Penggambaran. Hasil perhitungan dari perencanaan bendungan di atas ditransformasikan ke dalam bentuk gambaran dengan skala tertentu. Penggambaran dilakukan mulai dari topografi genangan, lokasi, denah, potongan memanjang dan melintang bendungan, dan detail-detail. Hasil penggambaran tersebut merupakan informasi mengenai jenis bangunan, ukuran, dan bahan yang akan digunakan pada pembangunannya. 6. Analisa ekonomi. Hasil perhitungan anggaran biaya dari informasi gambar bestek didapatkan besaran tertentu. Hitungan ini juga dapat dijadikan informasi pembuatan jadwal kerja atau time schedule, kebutuhan bahan dan material schedule, dan kebutuhan tenaga kerja manpower schedule. Analisa ekonomi ini bertujuan untuk memperoleh perbandingan antara investasi dan keuntungan setelah pembangunan bendungan selesai dan dioperasikan. D. Pelaksanaan pembangunan. Rencana pelaksanaan konstruksi dibuat sedemikian rupa sehingga urutan-urutan pelaksanaannya yang efektif dan efisien dan tidak tumpang tindih. Jadwal kerja yang telah dibuat dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan konstruksi di lapangan. Walaupun demikian, kondisi alam terkadang akan merubah jadwal dan sistem kerja, sehingga diperlukan pengawasan dan tata kerja yang disiplin. Secara umum, urutan pekerjaan dilakukan mulai dari pembuatan jalan akses, pembuatan base camp dan mobilisasi, pembuatan saluran pengelak, pembuatan cover dam, penggalian pondasi, penimbunan, penutupan alur sungai, dan penutupan saluran pengelak. Urutan pekerjaan tersebut berbeda untuk setiap tipe bendungan.
Program dan schedule pelaksanaan serta jenis kapasitas pekerjaan supaya disusun secara teliti yang didasarkan pada karakteristik masing-masing pekerjaan dari setiap komponen bendungan. Juga perlu dipertimbangkan kondisi medan pelaksanaannya. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.